Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa ya, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Anak-anak yang soleh dan solihah, tahukah kalian apa itu hari akhir? Hari akhir itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta dengan isinya, dan semua makhluk-makhluknya yang ada di dunia ini itu akan ikut hancur, dan semua yang bernafas itu akan mati, baik manusia, hewan, dan juga tumbuhan semuanya akan mati. Hari akhir itu disebut juga dengan hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan waktunya akan terjadi hari akhir. Akan tetapi, kita wajib mempercayainya, karena mempercayai terjadinya hari kiamat itu merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-5. Nah, hari akhir itu ditandai dengan tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Maka ketika sangkakala tersebut sudah ditiupkan, segala isi alam semesta itu akan hancur lebur. Setelah semuanya itu hancur, maka malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk kedua kalinya untuk membangkitkan manusia. Setelah semua manusia itu dibangkitkan, semua manusia kemudian akan digiring ke suatu tempat yang dinamakan sebagai padang mahsyar. Di sana, manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya yang dilakukan ketika dia hidup di dunia. Baik atau buruknya amal perbuatan manusia itu akan ditimbang dan diperhitungkan. Semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Apakah di dunia dia sering berbuat jahat atau berbuat baik? Baik orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan balasan surga. Tapi bagi orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang banyak berbuat jahat, maka akan masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, kita harus rajin-rajin beribadah dan banyak beramal solih. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kiamat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, apa sih kiamat sugro itu? Kiamat sugro itu atau disebut sebagai kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian alam semesta di sekitar kita. Seperti misalnya kematian seseorang. Hari ini sering kita mendengar kabar bahwa saudara kita meninggal dunia, atau tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita itu meninggal dunia. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Selain itu, ada juga kebakaran, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Nah, hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kiamat sugro itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua itu adalah kiamat kubro atau yang disebut sebagai kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta dengan isinya tanpa terkecuali. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya yang ada di luar angkasa
itu sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Nah, hal ini yang membuat hancurnya seluruh alam semesta. Seperti itu. Nah, kemudian hikmah kepada hari akhir. Apa sih hikmah beriman kepada hari akhir? Yaitu yang pertama, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada hari akhir dan yakin serta mengharap akan bertemu dengan Allah, tentu dia akan selalu berusaha untuk beramal sholih semaksimal mungkin dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Banyak berbuat baik, banyak menolong tetangga, menolong teman, menolong orang lain, seperti itu. Terus kemudian hikmah yang kedua, itu kita akan terus berbuat baik dan benar. Kenapa harus berbuat baik dan benar, Bu? Sebab berbuat baik itu belum pasti benar, akan tetapi berbuat benar sudah pasti baik. Contoh nih, ketika kita menolong orang lain, itu sudah baik, namun belum tentu benar. Kalau kita menolong orang lain dalam berbuat dosa, itu tidak benar. Nanti kita akan mendapatkan cipratan dari dosa-dosa tadi. Maka harus baik dan juga harus benar. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan diri dengan baik. Nah, hikmah yang ketiga ini itu untuk Kemudian hikmah yang ketiga itu mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan untuk apa? Yaitu mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan tahu kapan hari kiamat itu akan tiba. Seorang muslim yang beriman kepada hari akhir akan mempersiapkan diri dengan banyak beramal sholih dan penuh kesungguhan sebagai bekal di akhirat kelak. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, itu tadi tentang hari akhir. Apakah sudah paham? Ibu harap kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari mempelajari materi hari ini. Semoga kita semua bisa bersama-sama untuk mempersiapkan diri dengan banyak beramal sholih. Gimana? Sudah siap kan? Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.